Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dengan NIM 2248201193. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi bahan alam 1. Yang pertama itu ada pemilihan dan penyiapan bahan, di mana bertujuan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan juga daya simpan pada produk akhirnya. Taksonomi itu merupakan ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme, mencakup semua jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dunia. Pemilihan bahan ini dilakukan dengan proses 4 seleksi. Yang pertama itu ada seleksi spesies, yaitu sesuai dengan tujuan penggunaannya. Contohnya itu memilih varietas padi unggul untuk hasil panen yang maksimal. Lalu yang kedua itu seleksi usia, yaitu berdasarkan tingkat kematangan untuk diolah. Contohnya memanen jagung saat masih muda untuk membuat sayuran, atau saat tua untuk dijadikan bahan tepung. Yang ketiga itu ada seleksi bagian tumbuh. Ini hanya pada bagian tertentu saja yang diambil sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat itu ada seleksi lokasi dan musim. Kualitas bahan pangan dapat dipengaruhi oleh tempat tumbuh dan juga waktu panennya. Contohnya, stroberi dari dataran tinggi dan bermusim dingin akan memiliki rasa yang lebih manis. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan itu terbagi 4. Yang pertama ada musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, atau kondisi tanah seperti pH. Di sini, pemanenan itu bahan baku yang dapat digunakan berupa keseluruhan atau herba, atau hanya bagian tertentu aja, seperti folium, kaulis, atau hanya bagian tertentu lainnya. Kemudian ada tahapan dalam pemerolehan simplisia, di mana dia terbagi menjadi 9 proses. Yang pertama itu ada pengumpulan bagian mana, kapan, ataupun caranya, di mana dia diambil pada bagian yang mengandung zat aktif, yang digunakan sebagai bahan obat ataupun produk. Yang kedua, ada berupa sortasi basah, dilakukan untuk memisahkan cemaran dari bahan simplisia. Pembersihan ini akan mengurangi jumlah kontaminasi mikroba. Yang ketiga itu ada pencucian dengan menggunakan air bersih. Untuk simplisia yang mengandung zat mudah larut, maka pencuciannya itu harus dilakukan cepat agar tidak kehilangan kandungan aktifnya. Yang keempat itu ada perajangan. Perajangan ini dilakukan agar memudahkan pengeringan, pengepakan, dan penggilingan dan lebih efisien. Tanaman ini biasanya itu dijemur utuh 1 hari sebelum dirajang. Yang kelima ada pengeringan. Pengeringan proses mengurangi kadar air dalam bahan simplisia sehingga mencapai batas aman untuk disimpan tanpa merusak kandungan zat aktifnya. Bisa dari sinar matahari, kering angin, oven, microwave, freeze drying, dan lain-lain. Lalu dilakukan pengecilan ukuran dengan menggunakan gunting blender, mortar, alat penggiling, dan juga pisau. Di sini terdapat klasifikasi serbuk, di mana serbuk itu terbagi menjadi 5, yaitu sangat kasar, kasar, setengah kasar, atau halus, dan sangat halus. Tahapan ke-6 itu dilakukan sortasi kering. Proses ini penting untuk memastikan bagian tanaman yang baik digunakan itu terhindar dari kontaminasi yang mempengaruhi kualitas dan keamanan dari simplisia. Yang ketujuh itu ada pemeriksaan mutu, di mana dilakukan untuk identifikasi taksonominya, uji farmakognosi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi, pengujian makro dan mikroskopiknya. Kedelapan itu ada pengepakan. Pengepakan ini disesuaikan dengan jarak dan cara pengangkutan, lama perjalanan, dan label simplisia. 9 itu ada penyimpanan. Penyimpanan ini harus disimpan di gudang yang tahan terhadap api, anti rayap, terlindung dari sinar matahari atau cahaya, oksigen, dehidrasi, dan juga serangga, terhindar dari kapang. Selanjutnya ada ekstraksi bahan alam. Ekstraksi itu merupakan pengambilan senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari ampas atau bagian yang tidak diperlukan. Ekstraksi secara umum itu merupakan proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan yang menggunakan bantuan pelarut. Metode ekstraksi pertama ada maserasi. Tahapannya meliputi perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Kelebihan teknologi sederhana dan kelemahannya itu waktu lama. Sedangkan untuk perkulasi, tahapannya ada packing, pengaliran, dan pelarut. Kelebihannya proses lebih cepat dan kelemahannya itu pelarut yang digunakan banyak. Yang keempat ada sokretasi. Tahapannya berupa packing, pemanasan, dan pelarut. Yang ketiga itu ada reflux. Tahapannya perendaman, pemanasan, ESM, dan penyaringan. Kelebihannya rendamannya itu tinggi. Kelima ada ultrasonika, yaitu tahapannya berupa perendaman, ultrasonika, penyaringan, dan pengulangan. Kelebihannya cepat. Microwave. Tahapannya perendaman, microwave, penyaringan, dan pengulangan. Kelebihannya cepat, hemat pelarut. Yang ketujuh itu ada tekanan tinggi. Tahapannya berupa perendaman, tekanan, penyaringan, dan pengulangan. Di sini contoh-contoh alat yang digunakan. Lalu faktor pemilihan metode ekstraksi itu, yang pertama harus efisiensi, rendamannya itu tinggi, stabilitas senyawanya, waktunya yang singkat, dan sedikit pelarut. Prosedur maserasi itu digunakan pelarut yang sesuai. Kecuali dinyatakan lain, maka digunakanlah etanol 70% LP. Prosesnya itu direndam serbuk kering, simplisia, aduk berkala, saring, kemudian ulangi hingga diperoleh maserat lengkap. Evaporasi. Evaporasi ini caranya dengan menggabungkan semua maserat lalu diuapkan menggunakan penguap vakum, tekanan rendah atau rotavapor hingga menjadi ekstrak yang kental. Perhitungan rendaman, di mana persentase berat ekstrak kental dibandingkan dengan berat serbuk kering awal atau B/B, sesuai Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.